Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. 10 hukum dengan hukum hari Sabat di titik pusat. Keluaran 25 ayat 21 mengatakan, dan dalam tabut ini engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan akan tempat kudus surgawi. Bait Allah terbuka di surga. Dan kepada saya ditunjukkan tabut Allah, ditutupi dengan tutup pendamaian. 2 malaikat berdiri di salah satu ujung tabut dengan sayap mereka terbentang di atas kursi rahmat. Dan wajah mereka menghadap ke arah itu. Ini malaikat yang menyertai saya, memberitahukan kepada saya, menunjukkan semua penghuni surga memandang dengan penuh rasa hormat terhadap hukum Allah yang telah ditulis oleh jari Allah. Yesus mengangkat tutup tabut dan saya melihat loh batu di mana 10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di pusat dari 10 hukum dengan lingkaran cahaya lembut yang melingkupinya. Kata malaikat, ini adalah satu-satunya dari 10 hukum yang mendefinisikan Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika fondasi bumi dibuat, maka diletakkan juga dasar dari hari Sabat. Saya diperlihatkan bahwa jika Sabat yang benar telah dipelihara, tidak akan pernah ada orang kafir atau ateis. Mempertahankan hari Sabat akan melindungi dunia dari penyembahan berhala. Perintah keempat telah diinjak-injak. Oleh karena itu, kita diminta untuk memperbaiki pelanggaran hukum dan memohon untuk Sabat yang telah dinodai. Orang yang berdosa, yang meninggikan diri di atas Tuhan dan berpikir untuk mengubah waktu dan hukum, membawa perubahan Sabat dari hari ke-7 hingga hari pertama dalam minggu itu. Dalam melakukan ini, dia melanggar hukum Tuhan. Tepat sebelum hari besar Tuhan, sebuah pesan dikirim untuk memperingatkan orang-orang untuk kembali kepada kesetiaan mereka kepada hukum Tuhan yang telah diruntuhkan oleh antikristus. Perhatian harus dipanggil untuk pelanggaran akan hukum dengan ajaran dan contoh. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kepada saya ditunjukkan bahwa malaikat ketiga yang memproklamasikan perintah-perintah Allah dan iman pada Yesus mewakili orang-orang yang menerima pesan ini dan meningkatkan suara peringatan kepada dunia untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan hukumnya, sama seperti menyayangi biji mata sendiri. Dan sebagaimana tanggapan terhadap peringatan ini, banyak orang akan menerima Sabat Tuhan. Demikianlah renungan kita hari ini. Selalu mulai hari Anda dengan secangkir pengharapan.